Wonderkid Man United, JJ Gabriel cicipi latihan tim utama di era Michael Carrick. Manchester United mulai memberi panggung lebih luas bagi talenta mudanya. Salah satu nama yang mencuri perhatian adalah JJ Gabriel, pemain berusia 15 tahun yang untuk pertama kalinya ikut ambil bagian dalam sesi latihan tim utama Setan Merah di bawah arahan pelatih Michael Carrick. Gabriel memang sedang naik daun di level akademi. Ia selalu menjadi starter dalam 2 kemenangan Manchester United di ajang FA Youth Cup musim ini. Carrick bahkan menyaksikan langsung performanya saat United U18 menyingkirkan Derby County 2-1 lewat babak tambahan waktu di Old Trafford bulan lalu. Sebelum mendapat kesempatan berlatih bersama tim senior, Gabriel sempat dipanggil oleh mantan pelatih United, Ruben Amorim, untuk mengikuti 2 sesi latihan tim utama. Pemanggilan terbarunya tak lepas dari situasi skuad United yang cukup terbatas pada awal pekan ini. Tim U21 Manchester United menjalani laga tandang melawan West Brom pada Senin, sehingga sejumlah pemain akademi senior tidak tersedia untuk sesi latihan tim utama pada Selasa. Selain itu, para pemain utama United juga baru saja mendapat jatah libur pada Senin, sementara Selasa difokuskan sebagai sesi pemulihan bagi pemain yang tampil dalam kemenangan 3-2 atas Fulham. Situasi tersebut membuka peluang bagi pemain-pemain muda untuk naik kelas. Selain Gabriel, Shea Lacy juga menjadi sorotan setelah mencetak hat-trick dalam kemenangan 5-1 tim akademi. Pemain 18 tahun itu bahkan sempat masuk daftar cadangan saat United mengalahkan Fulham meski belum mendapat menit bermain. Faktor lain yang turut berpengaruh adalah banyaknya pemain muda United yang tengah menjalani masa peminjaman. Saat ini tercatat 13 pemain akademi berada di klub lain, sehingga Carrick memberi kesempatan kepada Gabriel untuk merasakan atmosfer latihan di Carrington. Langkah ini juga diyakini sebagai bagian dari upaya Manchester United mempertahankan sang pemain. Barcelona dikabarkan tertarik merekrut Gabriel, sehingga manajemen Setan Merah mulai memberikan pengalaman tim utama lebih dini. Sebelumnya, Amorim selaku pelatih United kala itu bersama Direktur Sepak Bola United, Jason Wilcox, disebut telah mengambil sejumlah langkah agar Gabriel tetap merasa nyaman dan fokus berkembang di klub. Gabriel sendiri belum bisa menandatangani kontrak profesional. Ia baru akan berusia 16 tahun pada Oktober mendatang dan baru berhak mengikat kontrak pro saat berumur 17 tahun. Meski begitu, potensinya sudah diakui banyak pihak. Ia bahkan mencetak gol perdananya di Old Trafford saat membela United di ajang Youth Cup melawan Peterborough United pada Desember lalu. Pelatih U18 United, Darren Fletcher, menyebut masa depan Gabriel terbuka lebar. Dengan sejumlah talenta muda yang mulai naik ke permukaan, Manchester United tampak serius menata masa depan mereka, sembari menjaga aset berharga agar tak lepas ke tangan klub lain. Saran ex-Manchester United untuk Benjamin Sesko, belajarlah dari striker arogan lawas Setan Merah. Manchester United kembali mengambil langkah besar dalam membangun lini serang mereka. Klub memilih Benjamin Sesko sebagai tumpuan utama setelah beberapa musim gagal menemukan sosok penyerang yang benar-benar konsisten. Keputusan ini datang setelah MU menginvestasikan dana besar demi mendatangkan striker muda asal Slovenia tersebut. Harapan publik Old Trafford kini bertumpu pada satu nama yang diyakini bisa memutus siklus kegagalan. Sesko datang dengan reputasi menjanjikan dan usia yang masih sangat muda. Namun tekanan langsung menyertai langkahnya karena ia diharapkan menjadi solusi instan. Di tengah performa yang belum sepenuhnya meyakinkan, muncul saran penting dari mantan striker Manchester United, Louis Saha. Ia menunjuk satu figur legendaris MU sebagai contoh ideal bagi Sesko. Louis Saha menilai Benjamin Sesko memiliki kemiripan dengan Zlatan Ibrahimovic saat masih muda. Menurutnya, kemiripan itu bukan hanya soal fisik, tetapi juga potensi gaya bermain. Saha menekankan bahwa Ibrahimovic, meski dikenal temperamental dan arogan, ia juga dikenal sebagai pemain yang bekerja sangat keras. Etos kerja itulah yang dinilai perlu ditiru Sesko jika ingin sukses di Manchester United. Tekanan besar sebagai penyerang utama bukan hal baru di Old Trafford. Saha percaya, cara Ibrahimovic menghadapi tekanan bisa menjadi pelajaran penting bagi Sesko. Pada dasarnya Benjamin Sesko seperti Zlatan Ibrahimovic muda,
dan ia perlu berkembang dengan cara yang sama. Ibrahimovic terkenal bekerja sangat keras, baik di dalam maupun di luar lapangan. Jadi Šeško harus melakukan hal yang sama. Ia harus memiliki semangat untuk percaya bahwa ia akan menciptakan momen-momen luar biasa bagi para penggemar dan memiliki kepercayaan diri untuk mengekspresikannya, seru Zaha. Meski belum produktif, Zaha tidak meragukan kualitas dasar yang dimiliki Šeško. Ia menilai kemampuan teknik sang striker sudah terlihat jelas di lapangan. Catatan 5 gol dari 19 penampilan memang belum ideal. Namun Zaha melihat hal itu sebagai bagian dari proses adaptasi di klub sebesar Manchester United. Menurutnya, Šeško perlu berani menerima kegagalan dalam pertandingan. Kepercayaan diri menjadi kunci untuk terus berkembang dari satu laga ke laga berikutnya. Saya pikir ia memiliki kualitas. Secara teknis, kita semua telah melihat bahwa ia mampu melakukan banyak hal. Ibrahimovic adalah pemain hebat dan berhasil sangat konsisten sepanjang kariernya. Itulah aura yang perlu diekspresikan Šeško, tegas Zaha. Barcelona tengah bersiap mengambil keputusan besar terkait masa depan Marcus Rashford. Barcelona tengah bersiap mengambil keputusan besar terkait masa depan Marcus Rashford setelah penyerang asal Inggris itu tampil produktif sepanjang musim ini. Barcelona menilai kontribusi Rashford cukup signifikan untuk memperkuat lini serang dalam jangka panjang. Rashford datang dengan status pinjaman dari Manchester United dan langsung menjadi bagian penting dalam skema permainan klub Katalan. Produktivitas golnya menonjol meski pergerakannya tanpa bola belum selalu konsisten. Manajemen klub menilai performa tersebut sebagai dasar kuat untuk melanjutkan kerjasama secara permanen. Keputusan ini muncul setelah evaluasi internal menunjukkan Rashford mampu beradaptasi dengan tuntutan kompetisi di Spanyol. Dalam 33 penampilan di semua kompetisi, Rashford mencatatkan 10 gol dan 13 assist yang menunjukkan kontribusi langsung terhadap hasil pertandingan. Catatan tersebut membuatnya menjadi salah satu pemain dengan dampak paling terasa di sektor ofensif tim. Klub Katalan memiliki klausul pembelian permanen senilai 30 juta euro atau sekitar 516 miliar rupiah. Nilai tersebut sempat dianggap terlalu tinggi, tetapi perkembangan performa Rashford mengubah pandangan manajemen. Keputusan untuk mengaktifkan klausul ini juga dipengaruhi oleh kebutuhan tim menjaga stabilitas lini depan musim depan. Kehadiran pemain berpengalaman seperti Rashford dinilai penting untuk menopang ambisi bersaing di level domestik dan Eropa. Rashford juga merasa nyaman dengan situasinya saat ini dan ingin melanjutkan karir bersama klub Katalan tersebut. Barcelona melihat kesediaan sang pemain sebagai faktor penting agar proses transfer berjalan tanpa hambatan berarti. Masih terdapat pembahasan mengenai penyesuaian gaji demi memenuhi aturan keuangan klub. Kesepakatan ini dinilai realistis karena kedua pihak sama-sama ingin melanjutkan kerjasama secara permanen. Di sisi lain, terdapat kemungkinan Rashford kembali ke proyek Manchester United di bawah arahan Michael Carrick. Akan tetapi keinginan sang pemain untuk bertahan membuat peluang transfer permanen semakin terbuka. Dengan situasi yang kian menerucut, keputusan resmi diperkirakan akan diambil pada bursa transfer musim panas mendatang. Barcelona berharap langkah ini menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk membangun skuad yang lebih kompetitif dan stabil.